Baik, kita akan belajar sedikit firman Tuhan sebelum kita berdoa. Kami beri judul pagi hari ini tentang memuridkan generasi. Ada banyak generasi, dari ke generasi kita selalu harus berjalan bersama-sama. Saya bacakan untuk Yosua 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Allah Musa itu demikian. Nah, kita baca untuk yang berikutnya di dalam Hakim-Hakim 1 pasal yang 1 ayat 1. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini satu tokoh untuk orang Israel, yaitu yang pertama adalah Musa. Bagaimana Musa memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sebuah perjalanan orang Israel dari Mesir menuju Kanaan. Ada dua tokoh yang sangat sentral sekali, yaitu yang pertama Musa dan yang kedua adalah Joshua. Di dalam Yosua 1 ayat 1 tadi dikatakan, ketika Musa mati, maka di situ ada seseorang yang menggantikan dia, yaitu Joshua. Joshua sudah dipersiapkan oleh Musa dari awalnya, sejak muda dia sudah dipersiapkan. Ada banyak yang dikerjakan Musa, di situ juga ada Joshua. Sesuatu yang sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Musa, bahwa Joshua ini selalu dibawa, selalu dilatih, selalu dikasih kepercayaan, selalu diberikan mandat dan sebagainya untuk menolongin si Musa. Tetapi kita melihat ketika kepemimpinan itu ada di tangan Joshua, dan setelah Joshua mati, firman Tuhan katakan orang Israel itu tidak mengerti siapa yang harus menggantikan. Sebuah kejadian ini menjadi pelajaran kita bersama, bahwa ketika Musa mati, di situ ada abdi Allah, yaitu Joshua yang siap menggantikan. Bahkan Tuhan sendiri berfirman kepada Musa untuk memanggil Joshua untuk melanjutkan sebuah mandat perjalanan orang Israel dari Mesir menuju Kanaan. Tetapi ketika Joshua mati, orang-orang Israel yang ditinggalkan oleh Joshua di situ, mereka kebingungan siapa di antara kami yang harus menggantikan ini. Inilah yang menjadi sesuatu perenungan kita bersama, bahwa kehidupan sebuah perjalanan suatu bangsa ataupun organisasi, jika tidak ada sebuah regenerasi, jika tidak dipersiapkan generasi berikutnya, maka akan ngalamin seperti apa yang dialami oleh zaman Joshua. Nah, hal inilah yang menjadi perenungan kita bersama, bahwa generasi muda harus dipersiapkan. Saya senang sekali karena setiap pagi kita selalu berdoa untuk generasi muda, bahwa generasi muda inilah nantinya yang akan melanjutkan sebuah perjalanan apa yang sedang kita kerjakan. Dan kita bersyukur sekian lamanya setiap pagi terus kita berdoa untuk generasi ini, bahwa mereka lah yang terus kita taburi, kita doakan, kita tangisi bersama-sama. Ini yang akan membedakan kita bersama-sama. Nah, kita melihat ada sesuatu yang beda. Apa yang dikerjakan oleh si Musa dan apa yang dikerjakan oleh Joshua. Ketika mau mati, pesan Musa di situ. Ada satu perbedaan, bahwa Musa memberikan satu perkataan yang berbeda. Musa berkata, dia katakan, dihadapkan pada hari ini kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihlah, katakan. Musa begitu dengan tegasnya kepada sebuah generasi yang mereka akan tinggalkan, bahwa silahkan hari ini dia akan berkata, dihadapkan sebuah kehidupan dan kematian. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan firmankan, engkau akan mati. Ini kata-kata yang begitu keras, yang begitu luar biasa. Kalau Pak Mora hanya mengejar kita tentang apa, tidak sekeras ini kira-kira. Tapi Musa begitu kerasnya dia ngomong akan seperti itu. Bahwa bangsa Israel dihadapkan kepada kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, silahkan kau pilih.
Dan bukan hanya yang silahkan saja, sebuah satu keharusan yang luar biasa. Saya ingat sekali bagaimana apa seperti yang dialami oleh Musa pada tahun 92 ketika saya pribadi sedang mulai di-PA-kan, 91 mulai di-PA-kan, dan masuk 92 saya diajar oleh Romo Kris tentang perpuluhan waktu itu. Saya ingat sekali bagaimana Romo Kris meminta dompet saya dan dilihat dompet saya dan ditanya, kamu sudah perpuluhan atau belum? Dan waktu itu saya belum tertib perpuluhan karena masih mahasiswa dan baru awal-awal. Dan dia lihat, dan memang sudah mau habis. Uang saku saya hanya 40.000 waktu itu. Dan dia memberikan uang 4.000 itu digantikan ini uang untuk perpuluhan kamu. Dan sejak itu sangat merema sekali apa yang dia lakukan sebagai pembimbing saya. Apa yang dilakukan oleh Musa? Kenapa Musa berkata bahwa akan ada kehidupan dan kematian? Sama halnya dengan apa yang saya alami. Mungkin pembimbing saya mengalami sebuah kekhawatiran besar kalau saya tidak mengerjakan perpuluhan akan ada sebuah kehidupan dan kematian. Sama halnya kita. Saya pernah satu jalan-jalan sama anak-anak. Dan anak-anak ini berenang, anak saya masih kecil-kecil, dan dia mencoba mau masuk ke kolam yang lebih dalam. Saya langsung lompat dan lari karena saya tahu dia belum bisa berenang. Itulah sesuatu kekhawatiran penjagaan yang luar biasa. Dan Musa mungkin demikian juga yang dia alami, dia rasakan kepada bangsa yang ditinggalkan. Jika dia tidak melakukan kehendak Tuhan, maka akan ada sebuah kehidupan dan kematian. Ada satu sisi hal yang beda yang dilakukan oleh Joshua. Joshua hanya berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Silahkan engkau. Ada satu perbedaan penekanan kata-kata pesannya ketika sama-sama mau mati. Joshua berkata bahwa silahkan kau pilih. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau Musa berkata, aku akan hadapkan kamu sebuah kehidupan dan kematian. Seakan-akan ada sesuatu yang mengerikan. Mungkin ada di dalam perasaan Musa, ada di dalam batinnya sebuah beban kepada generasi berikutnya. Kalau dia tidak melakukan sesuatu yang baik, maka akan ada sebuah kematian. Akan ada sebuah bahaya yang besar. Dan kami melihat hal inilah yang menyadarkan saya secara pribadi untuk memuridkan sebuah generasi. Kalau saya sekarang ini mungkin nggak berani menegur dia. Mungkin saya tidak berani, tidak punya perasaan, ya silahkanlah. Kalau mau, pokoknya sudah kita layani, kita sudah bimbing. Kita nggak berani ambil peran seperti yang Musa lakukan. Ini sesuatu pembedaan yang luar biasa. Dan kita melihat ayat selanjutnya. Bagaimana di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Setelah Yosua mati dan selanjutnya muncul zaman hakim-hakim, ayat ini mengatakan bahwa angkatan ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebuah kompromi kehidupan anak-anak Tuhan, mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Hal yang sama mungkin akan terjadi kepada generasi berikutnya. Generasi setelah kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk sungguh-sungguh melakukan apa seperti yang dilakukan oleh Musa, maka akan muncul generasi berikutnya yang sungguh-sungguh juga mendukakan hati Tuhan. Kita melihat bahwa generasi muda ini sangat spesial. Ketika kami berjalan bersama-sama dengan mereka,
dan pernah mengadakan suatu survei. Mereka lebih senang kepada satu paham yang namanya agnostik. Ini sesuatu, mereka orang Kristen, anak-anak kita adalah anak-anak yang masih ke gereja, tetapi iman segala sesuatunya dipakai dengan nalar. Dan ini sesuatu yang mengagetkan setiap kami. Ternyata mereka suka kepada hal-hal yang lebih seperti itu. Mereka mungkin karena tidak ada sesuatu hal lagi yang seperti zaman kita waktu itu, bahwa sesuatu yang radikal, sesuatu yang keharusan, tidak pernah mereka mau terima. Dan anak-anak sekarang sungguh mereka mengalami hal-hal yang semacam itu. Belum lagi terpengaruh hal-hal yang lain, terutama LGBT, kebebasan dan sebagainya, atas nama HAM dan kebebasan, anak-anak muda lebih suka seperti itu. Mereka membangun circle seperti itu, mabar bersama, dan apalagi sering gabut dengan keadaan-keadaan yang semacam itu. Dan generasi ini mesti kita mulai untuk kita tangisi sungguh-sungguh, kita bela sungguh-sungguh, bukan seperti apa yang seperti dialami oleh Joshua. Silahkan. Kami mau, kalau mau kita beribadah seperti ini, kalau enggak, silahkan kau pilih. Tidak ada satu penekanan, tidak ada satu pembelaan yang sungguh-sungguh. Beda dengan apa yang dialami oleh Musa. Bapak Ibu, kita melihat tetangga negara kita. Negara ini sangat kecil sekali. Bahkan mungkin hanya kota Semarang dan Kabupaten Semarang, yaitu negara Singapura. Negara ini sangat kecil sekali. Tetapi mereka punya stabilitas dan pengaruh begitu luar biasa. Mereka sungguh-sungguh tertata, tertib, dan sebagainya. Kuncinya adalah mereka mengalami regenerasi yang luar biasa. Kita lihat di gambar itu yang paling kiri, dia adalah Goh Chok Tong. Di sampingnya ada Lee Kuan Yew, bapak pendiri Singapura. Sebelum turun dari jabatannya, Lee Kuan Yew, dia persiapkan sungguh-sungguh, dia muridkan sungguh-sungguh Goh Chok Tong ini, dan akhirnya menggantikan Lee Kuan Yew. Dan ketika Goh Chok Tong juga sama, dia sudah mulai harus turun dari kepemimpinan, dia mempersiapkan anak Lee Kuan Yew, dan yang sekarang menjadi Perdana Menteri, Lee Hsien Loong. Ada sesuatu suksesi kepemimpinan yang luar biasa. Dan ketika hari-hari ini Lee Hsien Loong mau turun tahtanya dari Perdana Menteri, dia persiapkan generasi muda. Bahkan hampir 10 tahun yang lalu dia sudah dipersiapkan, dimagangkan menjadi menteri. Ini ada 2 orang yang terpilih adalah Lawrence Wong. Walaupun dia belum menjadi Perdana Menteri, tetapi dia sudah dipersiapkan mulai dari umur 40 tahun. Saudaraku, ada yang menarik di sini. Negara ini begitu menyiapkan generasi mudanya, begitu luar biasa. Sehingga ada suatu stabilitas negara ini. Ada sesuatu hal yang luar biasa negara ini. Memiliki pengaruh yang hebat. Sebuah tanggung jawab dari generasi ke generasi. Jika kita bandingkan dengan negara kita yang begitu besar penduduknya, tetapi kepemimpinan, setiap suksesi kepemimpinan, pergantian kepemimpinan, apa yang dialami, suatu ada hal-hal yang tidak baik. Pemimpin yang sebelumnya dengan sebelumnya tidak begitu bagus. Dan inilah sebuah kunci bahwa generasi ini harus kita menangkan. Generasi ini harus kita muridkan bersama-sama. Generasi muda ini akan sangat-sangat begitu menentukan kehidupan ke depan. Oleh karena itu gereja mesti menyadari dan kita semua harus menyadari bahwa generasi muda inilah yang harus akan kita persiapkan. Karena akan membawa sebuah perjalanan, bukan hanya perjalanan kita pribadi, tetapi sebuah perjalanan kehidupan berbangsa, ke perjalanan sebuah organisasi, dan perjalanan yang selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Oleh karena itu, kita jangan berhenti-hentinya untuk kita terus membela generasi muda ini. Karena dari mereka lah yang akan kita percayakan. Kita merindukan mereka melakukan yang lebih besar daripada yang kita lakukan. Supaya
apa yang kita kerjakan saat ini. Terus